hari ini mungkin gak banyak orang menyadari bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri itu dibentuk atau dilantik hampir bersamaan dengan penetapan tersangka kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Awalnya saya pikir ya cuma kebetulan aja lah. Dan memang Komisi Percepatan Reformasi Polri itu kan sudah disiapkan sejak lama oleh pemerintah atau Presiden Prabowo, bahwa kemudian pelantikannya setelah Roy Suryo dan kawan-kawan dijadikan tersangka atas kasus ijazah Jokowi yang dianggap palsu, ya cuma soal timing aja gitu ya, cuma ya mungkin memang bersamaan gitu ya, mungkin nggak janjian. Tapi belakangan ketika kita tahu bahwa yang dijadikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri adalah Jimli Asidiki, bukan Mahfud MD dan bukan orang lain, ini kok kayaknya memang mengarah ke sana gitu. Ya, karena ya meskipun ada Badrodin Haiti, ada Pak Tito Karnavian, ada Idam Aziz sebagai ex Kapolri, tapi penunjukan Jimli Asidiki sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, bagi saya ini menarik sekali. Dan kenapa ada kaitannya dengan tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan di kasus ijazah palsu Jokowi gitu? Karena sebelum kita menyinggung soal ijazah palsu Jokowi dan Roy Suryo gitu ya, Jimli Asidiki ini mungkin banyak orang sudah mulai lupa. Jimli ini adalah ketua MKMK yang kemudian memberikan vonis hukuman bersalah kepada Anwar Usman atau pamannya Gibran yang mengubah undang-undang di MK dan meloloskan Gibran maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 lalu. Jadi pamannya Gibran sebagai ketua MK dipecat, diberhentikan, dan tidak boleh lagi menangani sengketa pemilu di persidangan selanjutnya sampai sekarang, dan dia tidak bisa lagi menjadi ketua MK. Ya meskipun Anwar Usman sudah melakukan banding ke PT UN dan sebagainya, tapi apa yang dilakukan oleh Jimli Asidiki nampak sangat kuat sekali sehingga sampai sekarang Anwar Usman ini nggak berkutik. Itu satu poin gitu ya. Poin yang kedua, ini soal ijazah Jokowi. Karena ini ada kaitannya dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Di kasus ijazah Jokowi yang dianggap palsu, Jimli Asidiki meyakini bahwa seharusnya untuk masalah ijazah Jokowi yang dicurigai palsu ini itu bisa diselesaikan hanya di PT UN. Hanya di sana, bukan di pidana, bukan soal pencemaran nama baik dan sebagainya, karena itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Jimli Asidiki sebagai orang yang sudah bertahun-tahun menangani masalah soal ijazah palsu, dia hafal betul bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan ya di PT UN. Karena ya hanya di sanalah masalah ini bisa terbuka benar tidaknya. Kalau polisi kemudian mengatakan sah ya karena kan Polda Metro Jaya bilang asli. Beberapa bulan sebelumnya Bareskrim Polri juga bilang asli. Apalagi Projo asli gitu ya. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan karena memang bukan di situ katanya. Bukan di sana cara untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, pendapat Jimli Asidiki ini sangat sesuai sekali dengan Profesor Mahfud MD dan mantan Kabar Eskrim Susno Dwaji gitu ya. Keduanya bilang bahwa ya memang seharusnya di PT UN, bukan kemudian di pidana gitu. Kalau ijazahnya belum bisa dibuktikan keasliannya, belum sah gitu ya, ya meskipun Polda Metro atau Bareskrim menyatakan sah asli, bukan bidang mereka. Itu seharusnya Roy Suryo dan kawan-kawan tidak bisa dijadikan tersangka. Lah kok ijazahnya juga masih belum pernah ditunjukkan ke publik, belum pernah diteliti atau dibuktikan keasliannya gitu. Jadi inilah yang membuat saya jadi merasa bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri ini kok kayaknya mengarah kepada soal penyelesaian ijazah Jokowi yang seharusnya itu seperti apa. Karena
Ya suka nggak suka ketika Jimli Asidiki memimpin komisi ini, ya, orang yang sebelumnya menghukum pamannya Gibran, orang yang meyakini bahwa ijazah Jokowi harus diselesaikan di PT UN, bukan di Polda Metro dan bukan di Bareskrim. Ini kan mudah untuk kita pahami bahwa ke depan hasil dari Komisi Percepatan Reformasi Polri ini salah satunya adalah memperbaiki yang begini-begini. Karena yang begini. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita. Dalam video mungkin teman-teman udah melihat tadi seperti apa cuplikan video yang sangat menarik dan sangat luar biasa sekali teman-teman, ketika mereka membahas lagi dan lagi tentang Gibran atau masalah atau tudingan daripada isu ijazah Gibran ini yang tidak tentu dan belum tentu benar, bahwa pernyataan mereka bahwa Gibran ini tidak menjalani pendidikan, bahkan ada yang bilang seperti dari bapaknya kemarin teman-teman, yaitu mantan presiden kita yaitu Joko Widodo, tidak selesai SD, tidak tamat SMP, SMA, bahkan macam-macam begitu teman-teman. Mereka memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka omongin itu teman-teman, sehingga berbagai macam cara mereka lakukan untuk bisa menjatuhkan dari nama seorang pemimpin yaitu Wapres Gibran Rakabuming Raka. Nah, di sini lagi tadi teman-teman, mereka membahas tentang Prabowo atau presiden kita melantik beberapa orang sebagai percepatan dari polisi yang barusan kita lihat kemarin teman-teman. Bahkan mereka mengaitkan di situ kenapa dia bisa melakukan itu. Nah, di sini pendapat mereka akan Gibran ini akan diberhentikan atau akan dimakzulkan sebagai daripada atau diberhentikan daripada jabatannya yaitu Wapres Gibran teman-teman. Nah, kemarin ada beberapa orang yang juga membahas bahwa ya, di mana dasarnya ketika Gibran ini bisa dimakzulkan, apakah dia melakukan pelanggaran kode etik negara dan juga melakukan kriminal sesuatunya teman-teman, tetapi itu tidak ada dasarnya untuk bisa dimakzulkan teman-teman. Nah, di sini lagi muncul salah satu pemikiran mereka yang sangat luar biasa sekali berkaitan dengan presiden melantik beberapa orang kemarin, percepatan dari para kepolisian teman-teman. Dan di sini sudah ada beberapa tanggapan yang mengatakan bahwa hoax itu sudah di tangan DPR, Wapres Gibran resmi dimakzulkan dari jabatannya. Sosial tengah dihebohkan informasi yang menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah dimakzulkan. Informasi yang diunggah akun Facebook Firdaus itu menyebut surat pemanggilan Gibran resmi diterima DPR. Surat pemanggilan itu diajukan Purnawirawan beberapa waktu lalu. Surat pemanggilan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI termasuk Fahrul Raji dan akhirnya Gibran resmi dimakzulkan. Teman-teman, luar biasa sekali pernyataan mereka di sini, atau yang memberikan tanggapan hal-hal seperti begini. Ingin sekali bahwa Gibran itu bisa supaya bisa dimakzulkan, padahal udah berapa kali dikatakan dimakzulkan itu sama dengan diberhentikan. Kenapa? Karena pada dasarnya dulu dimakzulkan ini berdasarkan dengan pelanggaran, misalnya melakukannya tindakan kriminal atau korupsi atau beberapa hal lain yang bisa membuat etikat daripada proses atau gimana jabatannya ini bisa menjatuhkan atau bisa diberhentikan begitu teman-teman. Itu tidak ada dasar kemarin. Mereka hanya omong begini dan begini bagaimana supaya bisa ini dan bisa itu begitu teman-teman. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turbox Hoax memeriksa tangkapan layar konten menggunakan Google Lens. Kontes asli video yakni momen Ketua DPR RI Puan Maharani mendapatkan kejutan ulang tahun dari para anggota DPR yang mengikuti rapat paripurna khusus pada Selasa. Dalam berita yang tayang dilaporkan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI FPP TNI
dengan menuduh berbagai langkah untuk mendorong pemanggilan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu yang mereka pantau yakni proses gugatan perdata yang sebesar 125 triliun terhadap Gibran dan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hingga saat ini Gibran Rakabuming masih menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2 Oktober 2029. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan dalam klaim Wapres Gibran resmi dimakzulkan. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan video berisi klaim Wapres Gibran resmi dimakzulkan merupakan konten yang tidak benar. Nah, teman-teman, ternyata ini hanya berita hoax yang sempat beredar di media sosial, yang ada juga yang percaya dan ada juga yang mengamini, mudah-mudahan bisa dimakzulkan. Entah apa yang membuat hati mereka sebenci itu kepada Wapres Gibran, teman-teman. Padahal kalau kita bisa lihat, bahkan kita sendiri belum pernah ketemu, kita hanya bisa melihat di beberapa TV di situ. Bahkan kita senang melihat cara-cara dia ketika dia mengunjungi atau melakukan kunker di suatu daerah, teman-teman. Dan banyak masyarakat juga yang ingin menyambut, dan juga banyak masyarakat yang senang dengan kepemimpinan atau sosok kepemimpinan daripada putra sulung Joko Widodo ini, teman-teman. Oke, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, teman-teman. Dan jangan lupa dukung terus. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.